Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan teladan. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di tanah yang tertutup oleh tirai besi, di mana setiap gerak-gerik diawasi dengan ketat, seorang pria bernama Ahmad berjalan sendirian di jalanan sepi. Dengan identitas palsu sebagai seorang guru bahasa, ia diterima di salah satu sekolah di kota besar, mengajarkan bahasa asing kepada siswa yang tak pernah mengenal dunia luar. Namun, di balik perannya sebagai guru, ia membawa misi yang jauh lebih besar. Hari-harinya dipenuhi dengan kewaspadaan. Setiap kata yang ia ucapkan harus terukur, setiap gerakan harus terencana. Di dalam kelas, ia mengajarkan kosakata dan tata bahasa, tetapi di sela-sela pelajaran, ia menyisipkan nilai-nilai Islam secara halus. Ia berbicara tentang keadilan, tentang kasih sayang, tentang pengorbanan, konsep-konsep yang mungkin terdengar biasa di tempat lain, tetapi di tanah ini, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang berbahaya. Namun, Ahmad tidak bekerja sendirian. Di tempat yang paling tidak terduga, ia menemukan hati-hati yang haus akan kebenaran. Seorang pemuda bernama Han, salah satu muridnya yang paling cerdas, mulai menunjukkan ketertarikan pada kata-kata Ahmad yang penuh makna. Setiap kali Ahmad mengajarkan tentang kehidupan yang lebih besar dari sekadar ketaatan buta kepada pemerintah, Han selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, dalam negara yang diawasi dengan ketat, tidak ada yang bisa benar-benar disembunyikan. Ahmad menyadari bahwa setiap langkahnya mungkin telah diperhatikan, setiap bisikan tentang kebaikan mungkin telah sampai ke telinga yang salah. Dan ia tidak keliru. Suatu malam, saat ia baru saja pulang dari mengajar, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketukan itu berat dan tegas, seperti suara palu yang mengetuk pintu nasibnya. Ahmad menatap pintu kayu yang bergetar akibat ketukan yang keras itu. Hatinya berdebar, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah menduga bahwa hari ini akan tiba. Perlahan, ia membuka pintu, dan di depannya berdiri dua pria berseragam hijau gelap dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Tanpa banyak kata, mereka menyerahkan sebuah dokumen kepadanya, surat perintah penangkapan. "Anda dituduh menyebarkan ajaran terlarang," ujar salah satu tentara itu sambil melemparkan buku-buku Islam ke lantai dengan wajah jijik sebelum membuangnya. Ahmad menahan diri untuk tidak bereaksi. Ketika mereka menarik lengannya, Ahmad bertanya dengan suara tenang, "Siapa yang melaporkan saya?" Salah satu tentara itu tersenyum sinis. "Seorang muridmu," jawabnya singkat. Ahmad merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa berani dalam menghadapi sistem yang menindas. Ketakutan bisa membuat orang melakukan apa saja, termasuk mengkhianati mereka yang paling mereka hormati. Ia tidak menaruh dendam. Ia hanya merasa sedih. Saat mereka membawanya keluar rumah, udara malam yang dingin menusuk kulitnya. Jalanan sepi, tetapi beberapa mata mengintip dari balik jendela. Tidak ada yang berani membantu. Tidak ada yang berani berbicara. Rahman tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari ujian yang lebih besar. Ahmad dibawa ke sebuah tempat yang sunyi dan gelap, sebuah kompleks penjara di luar kota, bagi mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi negara. Sel penjaranya sempit dan hanya diterangi oleh lampu redup. Dindingnya lembab, dan bau anyir memenuhi udara. Di sini, tidak ada suara selain dengkuran pelan para tahanan lainnya. Ahmad duduk di sudut selnya, menenangkan hatinya dengan zikir. Malam pertama di penjara itu berlalu dengan dingin yang menggigit. Namun, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Ahmad merasakan kehadiran yang tak terlihat, sebuah kehangatan yang tiba-tiba mengisi ruang yang dingin itu. Ia menutup matanya dan merasakan ketenangan. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi sesuatu yang aneh terjadi tadi malam," bisik seorang petugas penjara pagi harinya, suaranya gemetar. Ahmad tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut.
Petugas itu melanjutkan dengan suara bergetar, para penjaga yang bertugas tadi malam, semuanya pingsan tanpa sebab. Ahmad menundukkan kepala, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Kabar bahwa para penjaga pingsan tanpa sebab menyebar dengan cepat di dalam kompleks penjara. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Para dokter yang dipanggil untuk memeriksa mereka tidak menemukan tanda-tanda penyakit atau racun. Mereka hanya terbaring tak sadarkan diri hingga fajar tiba. Dan ketika mereka akhirnya bangun, mereka tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian malam itu. Ahmad tetap tenang. Ia tidak ingin berspekulasi, tetapi ia tahu bahwa Allah memiliki rencananya sendiri. Ia tidak memohon keajaiban, tetapi jika itu terjadi, maka itu adalah bukti bahwa kehadiran Tuhan tidak bisa dibendung oleh dinding-dinding penjara sekalipun. Namun, kejadian itu justru menambah ketegangan di dalam penjara. Para penjaga menjadi lebih waspada. Mereka mengawasi Ahmad dengan curiga, seolah-olah ia memiliki kekuatan tak terlihat yang bisa menggulingkan rezim ini. Setiap kali mereka melewati selnya, mereka tidak berani menatap matanya. Di antara para tahanan lain, bisik-bisik mulai terdengar. Mereka berbicara tentang Ahmad dengan nada penuh kekaguman dan ketakutan. Beberapa dari mereka mulai mendekatinya dengan hormat, meminta nasihat atau sekadar mendengar kata-kata yang bisa memberi mereka ketenangan. Pada malam kedua, sesuatu yang lebih besar terjadi. Seorang sipir yang bertugas malam itu tiba-tiba berteriak histeris. Ia mengklaim bahwa ia melihat cahaya terang keluar dari sel Ahmad, cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ketika sipir lain datang untuk memeriksa, mereka tidak menemukan apapun selain Ahmad yang duduk tenang di sudut selnya, berzikir dalam keheningan. Insiden itu menambah ketakutan di kalangan penjaga. Beberapa dari mereka bahkan menolak untuk berjaga di area tempat Ahmad ditahan. Mereka takut sesuatu yang tidak terlihat sedang melindungi pria itu. Berita tentang kejadian aneh itu akhirnya sampai ke telinga para petinggi keamanan negara. Mereka tidak bisa membiarkan Ahmad tetap di penjara jika keberadaannya justru membuat ketakutan menyebar di antara penjaga dan tahanan. Akhirnya, keputusan pun dibuat. Ahmad harus diinterogasi langsung oleh petinggi keamanan negara. Ahmad dibawa ke sebuah ruangan besar dengan pencahayaan redup. Di depannya duduk seorang perwira tinggi militer dengan wajah dingin dan penuh kecurigaan. Di belakangnya, para pejabat keamanan lainnya berdiri dengan tatapan tajam. "Apa yang kau lakukan di sel tadi malam?" tanya perwira itu dengan suara keras. Ahmad tidak menjawab. "Kami tahu ada sesuatu yang tidak biasa tentangmu," lanjut perwira itu, suaranya mulai gemetar. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, dan suara gemuruh yang aneh terdengar. Para pejabat terlihat ketakutan. Ahmad tetap diam, tidak melakukan apa-apa. Namun, ketenangannya justru semakin membuat mereka takut. Perwira itu mencoba berbicara lagi, tetapi suaranya tercekat. Ia memegang lehernya seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya. Wajahnya memerah, dan ia terjatuh ke lantai, terengah-engah. Para pejabat lainnya langsung berdiri, panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka mulai menyadari satu hal, Ahmad bukan orang biasa. Interogasi itu berakhir begitu saja. Mereka tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang melindungi pria ini. Ahmad dikembalikan ke selnya. Ia tidak mengajak orang untuk memberontak. Ia hanya berdoa dan berzikir. Tetapi entah bagaimana, kehadirannya telah mengguncang fondasi kekuasaan mereka. Para pejabat tinggi berkumpul dalam rapat darurat. Mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Ahmad. Membunuhnya mungkin pilihan yang paling masuk akal, usul salah satu dari mereka. Tetapi kita juga harus takut akan konsekuensinya, balas yang lain. Bagaimana jika kematiannya justru memicu pemberontakan? Sementara itu, Ahmad tetap duduk di dalam selnya, tenang seperti biasa. Ia tidak meminta keajaiban, tetapi ia tahu bahwa selama ia berada dalam perlindungan Allah, tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa izinnya. Malam ketiga, sesuatu yang lebih besar lagi terjadi.
Para penjaga yang bertugas menjaga sel Ahmad mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi tentang seorang pria berjubah putih yang memperingatkan mereka, jika kalian terus menindasnya, bencana besar akan datang kepada negeri ini. Ketika mereka terbangun, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin gemetar ketakutan. Semua rantai dan gembok yang mengunci sel Ahmad telah terbuka dengan sendirinya. Ahmad masih duduk di tempatnya, tetapi pintu selnya kini terbuka lebar, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang telah membebaskannya. Para penjaga berlari ke kantor pusat dengan wajah pucat. Mereka melaporkan kejadian itu kepada atasannya, yang kini semakin bingung dan ketakutan. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus membebaskan Ahmad sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Setelah mendengar laporan dari para penjaga, para petinggi militer semakin kebingungan. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya pada hal-hal gaib, tetapi kejadian yang terjadi pada Ahmad terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa dari mereka mencoba mencari penjelasan logis. Ada yang mengira ini hanyalah trik psikologis yang dimainkan oleh Ahmad. Ada juga yang bersikeras bahwa ini adalah kebetulan belaka. Namun, semakin mereka berusaha mencari alasan, semakin jelas bahwa sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka sedang terjadi. Akhirnya, keputusan pun dibuat, Ahmad harus dikeluarkan dari negara ini secepat mungkin. Jika ia tetap berada di penjara, maka hal-hal yang lebih mengerikan mungkin akan terus terjadi. Para petinggi militer takut jika mereka membiarkannya lebih lama, seluruh sistem negara bisa terguncang. Malam itu juga, Ahmad dibawa keluar dari selnya. Kali ini, para penjaga tidak berani menyentuhnya. Mereka hanya membuka jalan, membiarkan pria itu berjalan tanpa gangguan. Di luar penjara, sebuah kendaraan militer telah disiapkan untuk membawanya ke perbatasan. Tanpa perlawanan, Ahmad dibawa pergi dari tempat itu, meninggalkan kompleks penjara yang kini dipenuhi dengan ketakutan dan misteri. Ahmad duduk di dalam kendaraan militer dengan tenang. Di sampingnya, seorang perwira yang ditugaskan untuk mengawalnya tampak gelisah. Ia sudah mendengar tentang semua kejadian yang terjadi di penjara, dan meskipun ia berusaha untuk tetap berpikir rasional, hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Perjalanan menuju perbatasan berlangsung dalam keheningan. Tidak ada yang berani berbicara. Para tentara yang mengawalnya hanya sesekali melirik ke arah Ahmad dengan waspada, seolah-olah mereka mengawal seseorang yang bukan manusia biasa. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup, membuat debu-debu berterbangan di sepanjang jalan. Para tentara mulai panik. Beberapa dari mereka mencoba menghubungi markas, tetapi radio komunikasi mereka tidak berfungsi. Ahmad tetap diam. Ia tidak takut. Ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Saat kendaraan hampir mencapai perbatasan, hujan deras tiba-tiba turun. Namun, yang lebih mengejutkan adalah, hujan itu hanya turun di sekitar kendaraan mereka. Di kejauhan, langit tetap terang dan kering. Para tentara mulai ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan berlutut dan menangis, mengira bahwa ini adalah azab yang turun kepada mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di perbatasan, para petugas di pos penjagaan pun terkejut melihat keadaan mereka. Kendaraan itu basah kuyup, tetapi daerah perbatasan sama sekali tidak terkena hujan. Tanpa banyak bicara, para tentara segera melepaskan Ahmad. Mereka tidak ingin berurusan lebih lama dengannya. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka membiarkan pria itu berjalan melintasi perbatasan, meninggalkan Korea Utara selamanya. Setelah melewati perbatasan, Ahmad menghirup udara kebebasan yang telah lama ia rindukan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan berbagai peristiwa luar biasa yang ia alami, tetapi hatinya tetap teguh, penuh syukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dengan cara yang tak terpikirkan oleh akal manusia. Di seberang perbatasan, para petugas dari negara tetangga menyambutnya dengan ekspresi penuh keheranan.
Mereka telah mendengar laporan dari pasukan penjaga perbatasan Korea Utara yang menyatakan bahwa seorang tahanan politik dibebaskan secara mendadak. "Apa yang terjadi padamu?" tanya salah satu petugas itu. Ahmad hanya tersenyum. "Allah Maha Besar," jawabnya singkat. Berita tentang dirinya mulai menyebar. Wartawan dari berbagai negara mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pria yang berhasil keluar dari penjara paling ketat di dunia tanpa cedera. Namun, Ahmad tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin melanjutkan perjuangannya dengan cara yang lebih tenang. Di Korea Utara, meskipun ia telah pergi, pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Di balik tembok-tembok penjara, nama Ahmad mulai dibisikkan oleh para tahanan politik yang dulu menganggap agama sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam kehidupan mereka. Mereka yang dulu tidak mengenal Islam kini mulai mengingat kata-kata Ahmad tentang keteguhan iman. Bahkan, beberapa penjaga yang pernah berhadapan langsung dengannya mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Ada yang mulai mempertanyakan ideologi yang selama ini mereka pegang teguh. Ada yang secara diam-diam mencari tahu tentang Islam melalui sumber-sumber yang sulit mereka akses. Di luar Korea Utara, cerita Ahmad menyebar luas. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya mulai mencari Islam dengan lebih serius. Di berbagai negara, orang-orang mulai berdiskusi tentang keajaiban yang terjadi. Para pemimpin agama membahas bagaimana seorang pria bisa bertahan di tengah tekanan yang begitu besar tanpa kehilangan keyakinannya. Namun, Ahmad sendiri tetap rendah hati. Ia tidak menganggap dirinya sebagai sosok luar biasa. Ia hanya melihat dirinya sebagai hamba Allah yang tetap teguh, bahkan ketika ia berada di tempat yang paling gelap dan penuh ancaman. Dan lebih dari itu, keajaiban yang lebih besar adalah bagaimana ia bisa membawa secercah cahaya ke dalam tempat yang telah lama hidup dalam kegelapan. Di suatu tempat di Korea Utara, seorang mantan penjaga penjara yang dulu menyaksikan semua kejadian itu kini duduk di sudut kamarnya. Tangannya gemetar saat ia membuka sebuah buku yang ia dapatkan secara diam-diam, sebuah terjemahan Al-Quran yang ia peroleh dari seseorang yang tak ingin disebut namanya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mulai membaca. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ahmad tidak pernah tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, ia tahu satu hal, Allah memiliki rencananya sendiri, dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya.